warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan juga syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Robi Sanusi SE selaku pembina OSIS, yang saya hormati jajaran Dewan Pemuji serta Kang Dika Dwi Putra selaku Ketua OSIS dan juga reng-rengan pengurus OSIS yang saya cintai. Pertama-tama perkenalkan, saya Sela Erika kelas 10 BR2 dan saya sebagai Wakil Ketua OSIS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Cahaya Kepemimpinan yang Mengubah Peradaban. Pernah gak sih kita ngerasa ada seseorang yang mampu mengubah suasana dalam satu ruangan? Atau contoh kecilnya, di dalam kelas yang suasananya sedang ribut, ada seseorang yang berdiri dan berkata dengan tenang, "Ayo kita fokus dulu." Lalu suasana tiba-tiba berubah. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, ada seseorang yang kata-katanya sederhana, tapi mampu menggerakkan hati banyak orang. Dan dari situ saya mengetahui bahwa perubahan besar selalu dipengaruhi oleh satu cahaya kecil. Ingat, kita hidup pada zaman di mana teknologi terus berkembang, sistem terus berganti, dan zaman terus bergerak maju. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu peradaban selalu dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin pada masanya. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat seorang pemimpin mampu mengubah dunia? Apa karena jabatannya? Atau karena kekuasaannya? Atau bahkan karena cahaya nilai yang ia miliki yang lebih besar daripada sekedar posisi? Di dalam sejarah, ada seseorang yang berhasil mengubah masyarakat Arab dari zaman jahiliyah menjadi masyarakat yang mengenal kepada ilmu, akhlak, dan juga keadilan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Indonesia, ada perempuan muda yang melalui pemikirannya dapat membuka jalan bagi para wanita, yang dimana pemikirannya terus hidup hingga hari ini, yaitu R.A. Kartini. Maka, pada presentasi kali ini, saya akan membahas dua tokoh, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga R.A. Kartini. Misalkan nanti buat misalkan pindah, saya bilang next aja. Yang saya harapkan dari presentasi kali ini, kita tidak hanya mengenal nama besarnya saja, tetapi kita pulang dengan kesadaran bahwa kepemimpinan tidak selalu harus dilihat dari seberapa tinggi posisi kita, tetapi dapat dilihat dari seberapa besar cahaya nilai yang kita miliki dan yang kita berikan kepada orang lain. Karena mungkin saja perubahan setelahnya itu tidak dimulai dari luar, tetapi dari diri kita sendiri. Next. Lalu sebenarnya apa itu pemimpin? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan masuk ke dalam pertanyaan dasar, yaitu apa itu pemimpin? Menurut Islam, pemimpin adalah seseorang yang diberikan amanah untuk menjaga dan juga membimbing orang-orang yang dipimpinnya. Karena sejatinya pemimpin itu bukan soal posisi kita, tetapi tentang tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin itu tidak berjalan sendiri, ia merangkul dan berjalan secara bersama-sama. Lalu mengapa saya memilih Nabi Muhammad dan juga R.A. Kartini? Saya memilih Nabi Muhammad dan juga R.A. Kartini karena mereka mengubah cara manusia berpandang, berpikir, dan memperlakukan sesama. Nabi Muhammad mengubah masyarakat Arab dari zaman jahiliyah menjadi masyarakat yang mengenal kepada ilmu, akhlak, dan juga keadilan, sedangkan R.A. Kartini mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan dari yang tadinya dibatasi menjadi berhak belajar dan juga bermimpi. Mereka adalah tokoh yang berbeda,
lahir pada zaman yang berbeda dengan latar yang berbeda pula, tetapi membawa cahaya yang sama. Yang pertama, nama lengkap Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau lahir di Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah. Dan beliau wafat di Madinah pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau lebih tepatnya pada 632 Masehi. Setelah wafatnya baginda Nabi, banyak para sahabat dan juga keluarganya yang merasakan kehilangan yang begitu dalam. Salah satunya yaitu sahabat Nabi Bilal ibnu Rabah. Bilal merupakan muazin Rasulullah yang sering mengumandangkan azan semasa hidup Rasulullah. Namun, saat Rasulullah telah wafat, Bilal ibnu Rabah tidak kuasa lagi untuk mengumandangkan azan karena ia selalu terhenti saat berada di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa betapa besar cinta baginda Nabi kepada para sahabat, sehingga para sahabat merasakan kehilangan yang begitu dalam dan juga cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah perjuangan Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang pertama, keteguhan Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai tekanan. Saat pertama kali berdakwah, Nabi Muhammad banyak mendapatkan penolakan dari kaum Quraisy. Ia dihina, dicaci, dimaki, bahkan disakiti. Namun beliau terus menyebarkan kebenaran dengan penuh kesabaran dan juga keimanan. Dan yang kedua, ajaran baginda Nabi terus hidup hingga hari ini. Ajaran-ajaran dari Nabi terus diikuti oleh miliaran umat muslim di seluruh penjuru dunia. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, bahkan kasih sayang terus menjadi pedoman hidup hingga hari ini. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad itu bukan hanya menyebarkan ajaran agama saja, tetapi beliau membangun sistem peradaban. Pada suatu hari setelah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansor, yang dimana mereka atau kaum mereka membentuk kaum yang penuh keadilan dan juga kedamaian serta penghormatan terhadap sesama. Dan yang ketiga, ajaran Nabi itu terus hidup hingga hari ini. Ajaran-ajaran seperti nilai-nilai keadilan, kejujuran, bahkan kasih sayang terus menjadi pedoman hidup hingga hari ini. Kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya kuat di poin spiritual saja, tetapi Nabi Muhammad membawa peradaban yang perubahannya terus hidup hingga hari ini. Dan yang kedua ada R.A. Kartini. Nama lengkap R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Dojo Adiningrat. Beliau lahir di Jepara pada 21 April 1879 dan wafat di Rembang pada 17 September tahun 1904. Pada zaman era Kartini, perempuan itu sangat dipandang rendah oleh kaum-kaum atau masyarakat di zaman era Kartini, yang dimana perempuan itu tidak berhak untuk belajar dan juga bermimpi. Tapi dengan adanya perubahan pemikiran dari era Kartini itu mengetahui bahwa perempuan itu berhak untuk belajar dan juga bermimpi. Semasa hidup era Kartini, ia telah melewati berbagai perjuangan dan juga segala ujian. Seperti perjuangannya, R.A. Kartini itu menentang diskriminasi terhadap perempuan, serta ia memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Indonesia. Dan yang ketiga, ia menggerakkan perubahan melalui pemikirannya. Jadi kesimpulannya, seorang atau perubahan itu selalu dipengaruhi oleh pemimpin yang berani untuk melawan dan juga menyebarkan kebaikan demi banyak orang. Dan mungkin saya juga mengetahui bahwa setiap langkah itu selalu ada ruang untuk memperbaiki. Dan mungkin ada hal yang belum saya sampaikan secara sepenuhnya, tapi saya mengetahui bahwa dari situ selalu ada sudut pandang lain, masukan, atau bahkan pertanyaan
yang dapat membuat saya berkembang menjadi lebih baik. Dan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dibuka slide awal. Biasakan profil data diri dimasukkannya di awal beliau karena kayak data diri atau judul. Jadi judul kan membedakan tempat kita cahaya kepemimpinan peradaban. Serta apa motivasinya non cahaya kepemimpinan pada yang membuat peradaban kecil. Dari motivasi ini, jadi cahaya itu kan adalah sebuah kata kiasan, yang dimana itu sebuah perjuangan atau harapan dari gelap ke terang. Jadi saya membesarkan cahaya kepemimpinan. Bukan itu. Saya nanya langsung ke IOW untuk si kamu tulisan dia cahaya kepemimpinan yang membuat peradaban, cahaya kepemimpinan persol semua yang bawahnya yang membuat peradaban. Jadi judulnya misah atau beda atau nyambung? Enggak, tetap sama. Satu judul. Iya, betul. Terus ini karena motivasinya dirubah itu beda gitu, beda font, beda oke, entar dulu saya pimpinan eksok, yang bawahnya enggak, nah gitu kan enggak menawan. Kalau sebetulnya dari saya itu salah satu alasan yang tadi saya jelaskan itu cahaya itu kan kayak sebuah perjuangan atau harapan dari gelap ke terang. Jadi saya sendiri menuliskan cahaya kepemimpinan itu dengan huruf besar semua dan yang terakhir itu yang mengubah peradaban. Karena pemikiran kamu negatif itu, jadi tidak ada ruang buat memasukkan profil pembuat pekerjaan. Jadi saat itu misalnya pekerjaan tidak jelas. Baik. Ini PPT dari saya, Salah Erika. Jadi sebetulnya misalkan secara etika, misalkan nama jabatan, kan begitu. Itu harus nama awal kan ada data diri kan ibu. Itu yang pertama. Lalu di materi kamu yang sampaikan ini bahas mengenai pemimpinan aja itu nama. Temanya apa? Temanya pemimpin-pemimpin yang mempengaruhi dunia. Oke, pemimpin-pemimpin yang mempengaruhi dunia. Di sini kamu mengangkat Nabi Muhammad sama ada arah ini. Itu dua itu ya. Oke, untuk yang Nabi Muhammad sendiri, dia itu karena beraktivis. Dia berfokusnya di agama, karena di agama dapat tugasnya dari Tuhan ya. Karena itu sebagai landasannya di agama. Nah, menurut saudara sendiri di kasus Nabi Muhammad ini apa yang bisa kamu ambil dari kasus atau permasalahan atau materi yang kamu sampaikan mengenai pemimpinan versi Nabi Muhammad ini? Baik, jadi apa yang dapat saya ambil dari perjuangan Nabi Muhammad seperti itu? Baik. Jadi hal yang dapat saya ambil dari perjuangan atau kepemimpinan Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad itu menjadi seorang pemimpin yang lemah lembut. Ia tahu di mana ia harus tegas dan di mana ia harus mendengarkan pengikut-pengikutnya. Jadi hal yang dapat saya ambil salah satu dari Nabi Muhammad yaitu menjadi seorang pemimpin yang dapat mengetahui di mana ia harus tegas dan di mana ia harus menjadi lemah. Oke, contoh kasusnya seperti apa? Untuk yang Nabi Muhammad sendiri, dari kisah mana yang kamu ambil? Bisa menyesuaikan lemah lembut dan papan tegasnya. Baik, menurut kepercayaan saya, menurut sepengetahuan saya, di mana ada suatu kisah Nabi Muhammad itu mendapatkan cacian dari suatu kaum, yang dimana ia sampai dilempari oleh kotoran. Dan dari situ ada malaikat yang mendatangi Nabi, yang mengatakan bahwa apakah Nabi Muhammad ingin merubuhkan sebuah gunung. Namun Nabi Muhammad mengatakan bahwa mungkin saja anak-anaknya atau generasi setelahnya akan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad.
Jadi dari sana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu akan bersifat sangat memanusiakan ya, meskipun Nabi Muhammad itu tidak dimanusiakan oleh suatu umat. Kan antara nabi sama manusia perbedaannya maksudnya kalau nabi itu ada sepupu dia teh manusia spesial, kalau kita kan beda nih pasti ada yang namanya teh ego, terus ada yang juga sama yang berani juga, oh iya seorang tentangan gitu, oh misalnya kayak gitu. Nah berarti kan di sini misalkan memang dia punya sikap dan juga tugasnya gitu kan. Nah sebagai dari segi sikap dan juga tugas yang dapat kamu ambil dari kisah yang tadi kamu sebutkan ya di pembimbingan ini. Nah kira-kira nanti korelasi, kira-kira nanti implementasinya nanti pas mulai berjalan di organisasi OSIS ini, apa nanti yang bisa kamu implementasikan dari kisah yang tadi kamu itu dulu? Dari kisah Nabi Muhammad, jadi hal yang dapat saya ambil dan dapat saya ikuti ya dari ajaran Nabi Muhammad, menjadikan cerminan ajaran Nabi Muhammad itu, saya akan menjadi seorang pemimpin yang dimana ia bisa membedakan dimana ia harus berposisi seperti tegas dan juga lemah lembut, seperti ya kalau ada di dalam organisasi itu ada. Jadi seperti ini, kalau ada suatu kasus di dalam organisasi yang dimana ada anggota saya yang telah melanggar aturan, dari sana saya contohnya saja, kalau ada yang datang telat, yang pertama saya akan menanyakan dulu apa alasan dia, kenapa bisa telat. Itu saya tidak langsung menghakimi seperti dari ajaran Nabi Muhammad. Namun ketika ia memberikan alasan yang tidak masuk akal atau sebetulnya dia bisa gitu memperbaiki, contohnya kayak dia gadang dan ternyata telat ke sekolahnya, itu kan sebuah kesalahan dan saya akan mempertegas itu agar di suatu hari kemudian ia tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Jadi saya tidak akan langsung menghakimi orang yang datang telat itu, tapi saya akan menanyakan dulu terlebih dahulu alasannya mengapa dia bisa telat. Nanti sikap kamu bakal kayak gimana mengenai apa situasi kayak gitu yang dimana belum tentu yang mereka sampaikan itu benar. Nah sikap kamu nanti bagaimana itu? Baik, untuk menghindari hal itu, saya akan dimulai dari awal terlebih dahulu. Saya akan lebih mengenali atau menjadi suatu tempat yang enak untuk teman-teman semua sebagai tempat untuk bercerita, di mana saya akan hadir kepada teman-teman semua. Dan mungkin saja dengan kehadiran saya itu atau lebih dekat kepada teman-teman semua bisa berkata jujur kepada saya di saat ada hal-hal yang tidak diinginkan. Siap ya. Oke, lanjut ke Kartini. Kenapa kamu mengangkat kata Kartini di sini? Kenapa saya mengangkat kata Kartini? Dikarenakan saya adalah seorang pemimpin perempuan. Dan juga saya melihat walaupun era Kartini itu bukan pemimpin yang memiliki jabatan seperti Nabi Muhammad, namun saya melihat bahwa ada cahaya dari era Kartini, yaitu adalah seorang perempuan yang mungkin kekuatannya itu lebih tinggi gitu ya, lebih rendah daripada laki-laki. Namun dengan adanya perbedaan pemikiran, saya jadi tertarik dengan era Kartini. Jadi dia melihat sebuah situasi ataupun kondisi di zamannya yang dimana perempuan itu tidak berhak untuk bermimpi. Sedangkan dia melihat di sudut-sudut dunia lain bahwa perempuan itu berhak gitu untuk belajar dan juga bermimpi. Jadi di sini saya mengambil era Kartini karena saya mendapatkan cahaya dari era Kartini bahwa perempuan bisa sederajat dengan laki-laki. Walaupun era Kartini itu bukan seorang pemimpin yang memiliki jabatan. Saya mengenai kisah era Kartini, dia memperjuangkan yang sebagai saya di Indonesia pertama di konferensi sebelumnya. Biasa kebiasaan rakyat Indonesia dulu yang masih kayak masyarakat yang disambut itu kan dari sini. Jadi dia lebih pada kritis terhadap tradisi yang saat itu berjalan di mana merugikan kaum perempuan. Nah, terus nanti Nah, sekarang relasinya dengan keadaan masih sekarang, apa yang bisa kamu ambil dari si era Kartini ini?
Dengan saya sekarang bisa berjalan kamu di OSIS sekarang, apa yang bisa kamu angkat di sini tuh? Wah, nanti bisa saya nanti bisa kamu di apa? Erosika nantinya di OSISnya atau bagaimana? Mohon maaf Bapak, boleh diulangi lagi sebuah pertanyaannya? Ya maksudnya dari kisah ini apa yang bisa kamu ambil untuk nanti bisa dipakai di OSIS juga? Apakah di OSIS karena saya memang sedang seperti ini kah? Karena perempuan anggota perempuannya saya kurang di ya ada permasalahan seperti itu atau bagaimana? Baik, kalau untuk situasi di organisasi alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Namun saya akan mengatakan bahwa yang dapat saya ambil dari anak ini itu mungkin saja ada suatu kegiatan atau contohnya seperti ini. Waktu ada pemilihan wakil atau ketua OSIS, yang dimana saya mengetahui dengan adanya pemikiran dari saya juga bahwa perempuan itu berhak kok berdiri di depan banyak orang, dia berhak kok bukan cuma laki-laki aja. Jadi hal yang bisa saya terapkan juga di organisasi bahwa saya tidak akan memandang sebelah mata antara laki-laki dan juga perempuan. Itu aja. Siap. Oke, jadi intinya yang bisa kamu ambil dari dua tokoh ini apa sih? Inti dari hal yang bisa saya ambil, di mana saya akan mengambil bahwa dari Nabi Muhammad terlebih dahulu, saya akan menjadi seorang pemimpin yang mampu melihat kondisi di mana dia harus tegas maupun lemah lembut. Dan dari akad ini, saya akan menjadikan atau akan memandang anggota-anggota saya, mau itu perempuan ataupun laki-laki, dengan pandangan yang sama, tidak menjadikan seorang perempuan itu menjadi beban. Jadi saya tidak akan memandang seorang perempuan itu beban. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin segitu saja dari saya, mungkin nanti akan dibedah lebih mendalam oleh kawan David sama Dave. Izin bertanya, Sarah. Tadi materinya bagus ya, saya pemikiran. Kami Bapak mau bertanya cuma 3 aja. Kira-kira strategi apa sih yang Sela akan rencanakan jika nanti dipercayakan kemudian hari jadi seorang pemimpin? Mohon maaf, izin Bapak jadi seorang pemimpin umum atau di sekolah atau bagaimana? Secara umum aja. Ya. Jadi di mana kalau suatu saat setelah diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, saya akan lebih mendalami atau saya akan menjadikan sebuah contoh-contoh atau ajaran dari Nabi dan akan saya implementasikan atau yang akan saya implementasikan. Implementasi. Yang dimana seperti tadi saya tidak akan memandang rendah antara laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan itu berhak bermimpi dan juga belajar, ya laki-laki juga berhak bermimpi dan juga belajar. Jadi ada kesetaraan gender. Kalau di Muhammad, saya akan menjadi seorang pemimpin yang mengetahui kondisi itu. Kalau menurut Sela, sekarang ini di OSIS, apakah masih ada gap antara gender laki-laki dan perempuan? Baik, kalau untuk sekarang masih ada jarak antara laki-laki dan juga perempuan. Contoh antara gap laki-laki dan perempuan di organisasi ini apa? Dari segi tanggung jawab apa yang membedakan? Misalkan tadi kan ngebahas laki-laki dan perempuan ya, emansipasi wanita. Di OSIS tadi saya menjelaskan bahwa ada gap, berarti ada jarak ya antara laki-laki dan perempuan. Maksud jarak ini bukan hal haram ya, maksudnya kayak apa sih contohnya yang kayak apakah ada di OSIS ini sistem yang ini mah perempuan aja, ini mah laki-laki aja, apakah di OSIS ini sekarang memandang gender seperti itu Pak? Tidak. Jadi yang namanya organisasi yang dimana kan kita bekerja sama, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi nggak ada sudah ada kesetaraan gender lah. Iya. Oke. Nah berarti tadi strategi Sela ketika menjadi pemimpin itu diawali dengan memberikan contoh yang baik kan. Nah pertanyaan kedua, kita ketika jadi pemimpin, terkadang yang namanya pemimpin, entah itu pemimpin atau anggota, pasti dia akan mengalami sebuah konflik ya, entah itu orang sama orang atau sama sistem itu tersendiri yang kayak tugas yang misalkan mandut jadi kerjain.
Nah, kira-kira kalau Sela sebagai pemimpin nih orientasinya, misalkan jika diberi pilihan, Sela lebih mending mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan orang lain, atau apakah ada pilihan yang lain dari tadi dua pilihan yang Bapak tentuin? Jadi izin Bapak, kalau ada konflik seperti itu, Ya, apakah Sela akan mengorbankan diri Sela pribadi ya, ataupun orang lain? betul. Jadi di sini saya akan mengambil suatu kisah saja di dalam organisasi yang dimana waktu itu penumpuhan sebuah pita, yang dimana dikatakan bahwa Sela, bagaimana kalau teman-teman kamu tidak mendapatkan pita, tapi kalau mereka mendapatkan pita dan lanjut di organisasi, kamu keluar atau kamu akan diasingkanlah oleh pengurus atau akan tetap di organisasi. Dari situ Sela bimbang. Jujur saja Sela bimbang sebetulnya ada di posisi seperti itu. Tapi namun kalau ada di posisi seperti itu atau kondisi seperti itu, Sela lebih mengorbankan diri Sela sendiri. Jadi karena ya udah, kalau teman-teman mendapatkan pita dan lanjut di organisasi, ya Sela gak apa-apa, asalkan teman-teman yang lain bisa lanjut di organisasi. Namun jika ada suatu kondisi lain, Sela akan berusaha mencari sebuah cara lain. Sela akan mencoba mencari jalan tengahnya dari antara dua argumen atau konflik itu. Oke, dari jawaban Sela, kalau Bapak puas sih. Ingat ya, jadi pemimpin itu bukan berarti kita perlu mengorbankan diri kita sendiri ya. Jadi tentu kita harus memperhatikan secara luas. Yang pokoknya Sela perlu melihat lebih dalam dari akar permasalahannya, bukan berarti semua masalah itu Sela yang perlu berkorban. Itu kalau dari Bapak ya. Jadi sebetulnya ya, kalau versi Bapak ya, pemimpin itu kita harus bisa mengalah dari ego kita sendiri. Jadi jangan sampai ketika Sela memimpin, Sela itu jadi pemimpin berdasarkan ego Sela. Jadi semas kekayaan Sela. Tapi ingat, ketika Sela jadi pemimpin itu kita harus menjunjung kebersamaan. Jadi jangan sampai kayak Sela punya ide, Sela punya pemikiran berkaitan dengan hal-hal tertentu, Sela kayak yang jangan dengerin yang lain. Jadi ingat, jadi pemimpin itu kita harus mengalah dengan ego diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan Sela egonya membukan ego, ya kita tuh nggak akan benar. Malah sumber konfliknya itu bukan dari orang lain, malah dari pemimpinnya sendiri. Jadi Bapak harap nanti ketika Sela diberikan kepercayaan jadi pemimpin ke depannya, tadi betul jawabannya, jangan sampai selalu mengorbankan diri sendiri, tapi silakan cari cara, cari akar masalahnya ini di mana. Jadi kalau Sela yang mengorbankan diri sendiri, terus nanti Sela gimana? Terus bukan berarti Sela harus berkorban yang lain juga bakal betul, itu enggak. Kita harus cari akar masalahnya dari mana. Jadi kayak gitu ya. Untuk menjawabnya enggak, saya bakal mengorbankan diri sendiri, itu mah sangat bentar ya. Enggak logis sekali ya, kalau harus kompetitif jadi orang. Kalau ada yang ini sikat aja, tapi nyikatnya bukan berarti baliknya gimana, baliknya. Jadi kayak Sela harus cari strategi ini gimana cara memperbaiki. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, kira-kira Sela kalau nanti diberi kepercayaan jadi pemimpin, Sela sudah menemukan tidak indikator bahwa organisasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, menurut versi Sela sekarang, kira-kira organisasi berjalan dengan baik dan tidaknya itu dari hal apa sih? Mohon maaf Bapak, kalau untuk pertanyaannya boleh lebih diulang lagi. Oke. Pertanyaannya, jika nanti Sela jadi pemimpin, nah kan pemimpin itu memimpin organisasi ya, atau organisasi atau orang-orang. Indikator apa sih yang bisa menunjukkan bahwa kepemimpinan Sela tersebut atau organisasi tersebut sudah berjalan dengan baik? Untuk sekarang aja, kira-kira Sela gimana? Tanda bahwa organisasi atau kepemimpinan yang Sela jalankan itu sekarang sudah baik. Tandanya? Iya. Oke. Jadi saya akan mengambil lagi kalau dari suatu dampak ya yang diberikan di sebuah organisasi. Tandanya kalau organisasi itu sudah baik itu apa tandanya? Dimana Sela bisa merubah, atau yang pertama dulu, Sela bisa merangkul dan mengenali karakter anggota Sela pribadi. Itu yang pertama. Setelah yang kedua, Sela dapat menyatukan teman-teman antara laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada jarak di antara itu. Dan yang ketiga, kita membuat
sebuah program kerja yang tidak hanya berdampak di sekolah saja, tetapi di lingkungan sosial. Jadi dengan ditandanya bahwa organisasi itu telah berjalan dengan baik, bisa dilihat dari Sela sebenarnya sudah mengenal sejauh apa tentang anggota Sela, dan Sela sudah menyatukan sedekat apa antara anggota Sela, antara laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, apakah Sela bisa memberikan dampak, yang dimana dampaknya bukan hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan sosial juga. Tapi balik lagi, kalau untuk membuat sebuah program kerja yang berdampak di lingkungan sosial, Sela tidak akan memikirkan pesan Sela saja atau argumen Sela saja, tapi Sela akan mendengarkan argumen dari teman-teman juga, agar program kerja yang nantinya berdampak luas di masyarakat berjalan dengan baik. Oke, berarti dari 3 pertanyaan tadi, kalau akan ya Bapak Bella artinya kayaknya cukup puas sih dengan jawabannya. Ya paling titip aja, nanti kalau di lain hari ternyata sudah diberikan kepercayaan penuh menjadi pemimpin, Sela jangan sampai pandangan Sela ketika jadi pemimpin itu hanya selangkah saja, tapi harus bisa berpikiran atau melihat lebih jauh ke depannya. Kadang ya kalau jadi pemimpin itu kita nggak cuma ngurusin tugas-tugas pokoknya doang, tapi yang paling repot itu ngurusin jalan mana. Jadi soalnya orang-orang itu kadang aneh-aneh. Nah itu tantangan yang biasanya terjadi ketika Sela jadi pemimpin. Tadi balik lagi, Sela jangan sampai terbawa sama ego Sela sendiri. Jangan sampai ketika Sela marah, wah beledaga, tapi kita harus turun, kita harus tetap santai, tetap tenang sambil melihat ini cara nyelesain masalahnya gimana. Jadi kalau dari Bapak kayak gitu, jadi nanti tantangannya ya kita ketika jadi pemimpin hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Kalau kerjaan mah gampang ya, tinggal kerjakan beres, tapi ketika berhadapan dengan ego manusia yang lainnya, nah itu biasanya yang menurut Bapak susah. Bapak kan dulu sempat organisasi juga kan ya, di kampus dia terus sempat beberapa bulan sebentar sebelum bekerja. Nah itu tantangan. Jadi yang Bapak harap nanti lah bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Jadi tidak hanya berpikiran dangkal saja, bisa berpikiran lebih dalam ketika melihat sebuah hal atau sebuah permasalahan. Palingnya dari Bapak Mas sekian, mungkin nanti ada tambahan dari Teh Eca. Pertanyaan dari saya, izin bertanya. Judul yang kamu pilih kan Cahaya Kepemimpinan yang Mengubah Peradaban. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang perbedaan pemimpin biasa dengan pemimpin yang mengubah peradaban ini? Perbedaannya? Perbedaan antara pemimpin biasa dengan pemimpin yang memberikan mengubah peradaban atau yang memberikan dampak ya tentunya. Jadi perbedaan antara seorang pemimpin atau seorang pemimpin yang memberikan dampak yang besar, yang dimana kembali lagi seperti argumen tadi Sela, bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberikan dampak ataupun jejak yang terus hidup hingga generasi-generasi setelahnya. Yang dimana jika ada seorang pemimpin yang memberikan dampak ataupun jejak yang berlangsungnya lama atau terus hidup hingga generasi-generasi lain, itu dapat memberikan perbedaan antara pemimpin biasa dengan pemimpin yang memberikan peradaban yang terus hidup hingga hari ini. Yang dimana jika seorang pemimpin biasa saja, ia hanya memimpin di dalam atau waktu zamannya tertentu saja. Namun, jika seorang pemimpin yang memberikan peradaban atau jejak yang terus hidup hingga generasi setelahnya, itu akan lebih bermakna karena dampak-dampaknya itu terus hidup hingga generasi-generasi yang akan datang. Jadi si pemimpin yang mengubah peradaban ini memiliki jejak yang baik untuk si organisasi atau negara itu sendiri. Oke, nah gimana kalau misalkan kamu di dalam satu kondisi, kamu terdapat konflik, misalkan kamu jadi seorang pemimpin, kamu ada konflik dengan anggota kamu, misalkan anggota kamu tuh menolak tidak atau memiliki perbedaan pendapat dengan, tentunya kamu bakal melakukan yang mengubah peradaban ini kan, nggak akan terus menonton kan di organisasi ini. Nah, gimana cara kamu mengatasi masalah tersebut ketika kamu mengalami penolakan atau perbedaan pendapat dengan anggota kamu nantinya, dan sistem apa yang bakal kamu pilih? Baik, jadi
kalau ada suatu perbedaan pendapat, yang mana Sela akan membuat atau sebuah diskusi lah, yang dimana Sela akan mengambil sebuah argumen dari anggota masing-masing anggota, sehingga dengan adanya kesadaran Sela atau Sela tidak mendengarkan satu orang atau dua orang saja, tapi keseluruhan, yang dimana nanti akan timbul dampak, yang dimana kegiatan program kerja itu akan diikuti oleh seluruh anggota. Jadi Sela akan mendengarkan setiap argumen dan tidak memandang atau menolak suatu argumen secara langsung, tapi Sela akan menampungnya terlebih dahulu. Jadi itu akan membuat atau kedepannya tidak akan ada yang namanya sebuah penolakan dari anggota jika argumen masing-masing dari mereka telah diterima dan ditampung. Oke, misalkan argumen mereka itu kuat tetap mau menolak gitu tentang perubahan yang akan kamu jalani, apakah kamu tetap akan melakukan perubahan tersebut atau kembali ke yang sebelumnya? Jadi kondisinya, apakah Sela akan terus berada di kondisi untuk merubah peradaban itu, atau Sela akan berdiam diri di yang dulu gitu, seperti itu. Jadi jika suatu hal itu bermanfaat untuk kita semua dan memberikan dampak atau dampak positif terhadap kita, kembali lagi Sela akan membicarakan lagi kepada teman-teman semua, walaupun mungkin ada seseorang yang menolak, tapi Sela akan menolak terlebih dahulu. Alasan dia menolak suatu program, kenapa? Apabila suatu program ini baik gitu dampaknya untuk kita semua, jadi Sela akan melihat dulu argumen dia sebenarnya apa, kenapa menolak itu. Oke, cara kamu meyakini mereka itu gimana? Apakah kamu menjelaskan implementasinya gimana atau misalkan dampak positif untuk kedepannya gimana? Jadi akan lebih tepatnya saya akan menjelaskan sebuah dampak yang mungkin akan bermanfaat bagi kita juga dan akan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi saya akan meyakini mereka dengan dampak dari suatu kegiatan bagi kita semua dan juga orang lain. Terima kasih. Cukup? Ini kan depan. Oh iya, Hah? Iya, gimana cara memimpinnya? Baik kan, kalau misalnya untuk cara membimbingnya sendiri kan dari awal pembagian tema presentasi atau pengumuman akan adanya presentasi itu Dika langsung menginstruksikan kepada saya untuk mengulik-ulik lagi, atau yang pertama kan akan ngasih temanya soal pemimpin-pemimpin dunia yang berdampak gitu. Nah Dika tuh minta ke Sela buat cari pemimpin yang memang Sela ingin angkat gitu. Jadi Dika tidak memaksakan harus mengangkat ini, mengangkat itu, tidak. Nah terus setelah itu beberapa hari kemudian Sela pun memutuskan untuk mengangkat cerita Nabi Muhammad dan juga era Kartini seperti itu lah. Terus untuk cara membimbingnya sendiri seperti apa? Dika sudah mulai menanya-nanyakan atau membawai Sela dari lebih dari 1 bulan sebelum hari ini, karena supaya lebih matang lagi gitu, dan PPT-nya juga alhamdulillah itu sudah selesai 1 bulan yang lalu. Setelah itu tinggal pendalaman soal materi yang ada dalam PowerPoint tersebut. Dan juga bimbingannya cukup rutin. Dika dimulai dari pas istirahat, terus juga di chat, Dika tanya-tanya, ditambah bimbingan-bimbingan setelah sepulang sekolah seperti itu.
Nah ya, seputar PT nya kebetulan kan kemarin ngambil hitler teh ya. Kan data isi PT kamu lumayan tuh, dia lebih kompleks, lebih luar dari sisinya. Nah, ngambil data tuh yang referensinya. Soalnya tidak PT ngasih selan, itu kok. Dia mah cuma menjelaskan mengenai seputar sedikit mengenai pemimpinan, terus sisa nama membahas apa? Retrofi sebenarnya. Biografi dari si pemimpinan itu, jadi secara umum aja misalnya, sedangkan yang pas dibahas secara dalam ya rumah di pertanyaan, sedangkan di pertanyaan dia tidak masuk. Kan harusnya mah tidak PPT ini ayat gitu, jadi kita patokannya teh bisa untuk PPT. Soalnya setiap kami, tidak saya, Eca, Pak Afi ini kan ngulik PPT soalnya ya isi PPT kamu cuman biografinya doang gitu, gak ada yang bisa dikulik. Itu sih. Lalu untuk misalkan kita konsep bikin PPT nya salah hubungkan sehingga kan kamu bahasnya ada dua tokoh nih, berarti ada dua objek ya. Objek lebih Muhammad seperti ini. Utamakan ngambil intinya, misalkan gitu, misalkan Nabi Muhammad dia berorientasinya kemana? Landasannya itu berarti agama kan Islam sebagai landasannya. Lalu orientasi lanjutannya dari kepemimpinan apa yang bisa diambil? Sikap dan juga tugas. Sikapnya apa? Sikap dia pas dapat wahyu di rumah pas dia pemimpin, terus dia pas tugas dia ke sumaha jalan ke nanti. Ya dari Tuhan, dari Allah. Kan dia pokoknya berarti dua kan sikapnya juga tugas gitu. Lalu masuk di Kartini. Kartini dia fokus dari permasalahan atau fokus dari si tugasnya sendiri itu adalah emansipasi wanita, jadinya kan. Nah ini bisa muncul dari mana? Dari situasi saat itu yang dimana harga diri wanita teh berada di bawah laki, dan artian ya harga diri ini gak ada anak. Jadi gimana? Apa yang bisa diambil dari si situasi itu teh, dia berpikiran kritis. Malah dimenuliskan di secara digambarkan, jadi mereka berpikir terbanyak ini sebenarnya Eca. Menurut kamu dari mulik dari Eca, salah dari mulik dari mana? Jadi pemerintah teh usahakan boleh masukkan profil atau biografi dari tokoh kamu kan, cuma jangan fokus ke sana. Sebenarnya ya bagus nih, apa itu pemimpinan, sebenarnya dia masuk ke topik gitu kan, pas tadi jadi beda isinya. Jadi tidak ngebahas mengenai pemimpinan, jadi pemimpinan ini ngebahas tokoh gitu. Hampir sama sih Siros tadi. Jadi terhubung antara judul dan isi nanti. Begitu sih. Ini itu harus dievaluasi lagi sih mengenai isi dari presentasinya PPT antara judul, isi itu kedua ada sinkronis. Ya, parah harus si Dika pada umum bisa ya harus itu kamu sekarang nanti. Nah beda dengan begitu sih, itu yang dapat buat koreksinya. Karena yang lain. Andika izin bertanya ini. Dik, kira-kira apa yang perlu diperhatikan sama Sela ketika nanti dia jadi pemimpin? Apa? Jadi PR apa yang sekarang belum kamu kerjakan yang perlu nanti dikembangkan oleh calon pemimpin ke depannya? Nanti pasti. Oke, berarti ini untuk Sela sendiri ya Pak? Untuk di angkatan Dika sendiri atau mungkin kepemimpinan yang Dika pegang di periode sekarang, mungkin ada beberapa hal yang harus dievaluasi lagi. Pertama mungkin soal program kerja, masih ada beberapa program yang memang terkendala sampai sulit untuk terrealisasi. Terus juga yang kedua mungkin soal pemerhatian tentang keanggotaannya, karena di angkatan Dika sendiri mungkin dengan anggota yang tidak terlalu banyak, hanya 21, Dika cukup merasa kesusahan gitu untuk mengerti karakter ini, karakter itu, karakter ini, karakter itu, dengan berbagai macam egonya masing-masing. Dan ditambah di angkatan kelas 10 sekarang dengan anggota yang lebih banyak juga, ada sekitar 35 ya, 34 anggota kan, itu secara angka lebih banyak dari angkatan Dika sendiri, dan tentunya dengan karakter yang bermacam-macam juga. Jadi mungkin itu sih Pak, yang pertama tentang program kerja, yang kedua tentang pemerhatian keanggotaan gitu sih. Ya, soalnya dari segi jawabnya saya sebuah nama cerita pembuatan tenang gitu kan, tidak pengasapan materinya oke lah, walaupun tidak ada kekurangan dari isi materi yang disampaikan. Tapi bisakah tolongan kita nama cerita kami malah obatin banyaknya, karena dari pembahasan lagi sudah aman begitu.
Jadi oke itu jadi utama namanya. Oke, salah. Cukup? Tutup. Oh iya, kesimpulannya ini. Jadi kesimpulan dari presentasi saya itu bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari satu pemimpin yang mampu untuk melawan dan menjadikan atau untuk mampu melawan demi kebaikan banyak orang. Dari kisah Nabi Muhammad dan juga R.A. Kartini banyak sekali hal yang dapat saya ambil untuk saya implementasikan di dunia organisasi. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Langsung ke PPT pelayanan siswa. Awal Pak. Saya tahu. Standby kita tarik. Siap, saya jawab. Di sini aja. Siap. Siap. Gitu. Beringan ya. Biasanya saya di mana? Di video ya. Siap. Jangan. Oh, mana sih dari kamar? Bela bimbingan. Hah? Bimbingan pakai gitu. Kita nggak